Kamu cuma tukang susu keliling. Mana mungkin bisa nyembuhin ibu aku yang lumpuh? Hahaha, kalau kamu bisa, aku akan bayar berapapun. Bahkan aku rela menikah sama kamu. Pagi itu, Mentari baru saja menampakkan wajahnya di atas hamparan sawah yang masih diselimuti embun. Dari kejauhan terdengar suara sepeda tua berderit pelan, diiringi lonceng kecil yang berbunyi kreng, kreng, di setiap tikungan. Di atas sepeda itu duduk seorang pemuda bernama Arman, seorang penjual susu keliling yang setiap hari mengayuh dari kampung ke kota. Tubuhnya kurus, bajunya sederhana, dan wajahnya tampak lelah, namun di balik mata teduhnya tersimpan ketulusan dan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Ia selalu tersenyum, meski banyak orang sering menatap rendah pada dirinya. Wah, tukang susu lagi, celetuk seorang ibu kaya di depan rumah megah, sambil melirik dengan tatapan jijik. Sudah jam segini masih jualan keliling, gak capek, Mas? Sindir yang lain dengan nada meremehkan. Namun Arman hanya menjawab dengan lembut. Capek, Bu, tapi rezeki gak boleh ditolak. Semoga ibu sehat selalu, ya. Setelah menyerahkan sebotol susu murni, ia kembali mengayuh sepedanya, menyusuri jalanan panjang yang sepi. Bagi banyak orang, Arman hanyalah pemuda miskin biasa. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ia memiliki ilmu pengobatan tradisional yang diwariskan dari kakeknya, seorang tabib kampung yang dikenal mampu menyembuhkan penyakit hanya dengan ramuan alami dan doa. Namun, Arman jarang menggunakannya. Ia lebih memilih hidup sederhana dan menolong orang tanpa pamrih. Di setiap kayuhan, Arman berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga hari ini aku bisa membawa kebaikan, walau hanya lewat sebotol susu." Panas mulai menyengat ketika Arman tiba di kawasan elit perumahan kota. Rumah-rumah megah berjajar dengan pagar tinggi dan taman indah. Namun suasana di sana selalu membuat Arman merasa asing. Tak ada senyum, tak ada sapa, hanya pandangan dingin dari balik jendela kaca. Sampai akhirnya, langkah sepedanya terhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading. Dari dalam, terdengar suara isak tangis seorang wanita tua. Tangis itu lirih, penuh kesedihan dan kesepian. Arman turun dari sepedanya, menatap pelan ke arah pagar terbuka. Di teras, ia melihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di sekelilingnya, tak ada siapapun. Arman menatap Iba. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk perlahan. "Ibu, apa ibu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wanita tua itu mengangkat wajahnya pelan, menatap pemuda bersahaja itu. Air mata mengalir di pipinya, seolah lama menahan kesedihan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah tumit sepatu bergema dari dalam rumah dan muncullah seorang wanita muda cantik berpakaian dokter. Wajahnya tegas namun angkuh. Tatapan tajam dokter itu langsung tertuju pada Arman. "Hei, siapa kamu? Ngapain masuk ke rumah orang seenaknya? Kamu cuma tukang susu, kan?" Arman menunduk sopan. "Maaf, Dok, saya hanya dengar ibu ini menangis. Saya kira butuh bantuan." Wanita itu mendengus. "Bantuan? Dari tukang susu? Jangan konyol. Kamu pikir kamu siapa?" Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia hanya memandang wanita tua di kursi roda itu dengan iba. Dalam hatinya, ia tak menyangka niat baik bisa disambut dengan hinaan. Namun ia tetap diam karena ia tahu kebenaran tidak perlu dijawab dengan marah. Ia menunduk sopan dan beranjak pergi, meninggalkan rumah megah itu. Keesokan harinya, Arman kembali berkeliling seperti biasa. Sepeda tuanya berderit lembut menembus udara pagi yang sejuk. Sementara lonceng kecil di setangnya kembali berbunyi kring, kring, seakan menjadi lagu yang menemani perjuangan hidupnya. Namun entah mengapa, pikirannya terus teringat pada wanita tua di kursi roda yang ia temui kemarin. Suara tangisnya masih terngiang jelas di telinga. Ada sesuatu yang menyesakan dada Arman setiap kali ia membayangkan wajah sedih itu. "Apa ibu itu masih menangis?" gumamnya pelan. "Ah, mungkin cuma perasaanku saja." Tapi hatinya menolak tenang. Seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk kembali ke rumah besar itu. Saat tiba di depan pagar rumah megah tersebut, suasana tampak sunyi. Tak ada satpam, tak ada suara kendaraan. Hanya angin yang meniup dedaunan di halaman luas itu. Arman berhenti, menatap pelan ke arah teras tempat wanita tua itu biasa duduk. Dan benar saja wanita tua itu masih di sana. Duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah taman. Kali ini matanya tampak lebih sembab, pipinya basah oleh air mata. Arman menuntun sepedanya perlahan, lalu berdiri di luar pagar sambil memanggil dengan sopan. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Wanita tua itu tersentak pelan, lalu menatap Arman. Wajahnya yang keriput perlahan tersenyum lemah. "Kau, tukang susu itu?" "Ya," suaranya bergetar pelan. "Iya, Bu, saya lewat saja. Saya dengar ibu menangis lagi. Maaf kalau saya lancang." Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Kau orang pertama yang peduli, Nak. Di rumah sebesar ini, semua orang sibuk. Anak saya dokter,
tapi tak punya waktu untuk sekadar bicara dengan ibunya sendiri. Mata Arman berkaca-kaca mendengarnya. Ia bisa merasakan kesepian mendalam dari nada suara wanita tua itu. Ia mengambil sebotol susu segar dari keranjangnya, lalu mengulurkan lewat pagar. Minumlah ini, Bu, susu murni. Hangatkan tubuh, biar ibu kuat. Saya tidak minta bayaran. Wanita tua itu menerima dengan gemetar. Tapi sebelum sempat meneguknya, terdengar suara langkah tergesa dari dalam rumah. Pintu besar itu terbuka lebar dan keluarlah Dr. Maya. Wanita cantik yang kemarin menghina Arman. Wajahnya terlihat marah. Kamu lagi, aku udah bilang jangan dekat-dekat rumah ini. Kamu pikir aku gak tahu niat kamu? Arman mencoba menjelaskan. Maaf, Dok, saya cuma ingin memberi susu untuk ibu. Maya tertawa sinis. Susu? Haha, kamu kira susu bisa nyembuhin lumpuh? Dasar orang desa bodoh. Kalau aku aja, seorang dokter, gak bisa sembuhin. Apalagi kamu, tukang susu keliling. Wanita tua itu berusaha menenangkan anaknya. Maya, jangan begitu. Anak ini cuma ingin menolong. Diam, Bu, dia hanya cari perhatian. Bentak Maya dengan nada tinggi. Arman hanya menunduk. Hatinya perih mendengar setiap kata hinaan itu. Tapi ia tetap sabar. Saya tidak ingin uang atau imbalan. Dok, saya cuma kasihan melihat ibu Anda sedih. Kadang kesembuhan datang bukan dari obat, tapi dari ketulusan hati. Maya tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun. Bahkan aku rela menikah sama kamu. Tapi itu gak akan pernah terjadi. Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia tak marah, tak tersinggung, hanya tersenyum tipis. Baiklah, Dok, jangan menantang takdir. Kadang yang kita hina, justru yang Allah pilih untuk menunjukkan kuasanya. Tanpa berkata lagi, Arman menunduk dan pergi. Sepedanya perlahan menjauh di jalanan yang sepi. Namun Maya belum tahu bahwa ucapan sombongnya hari itu akan menjadi awal dari keajaiban besar yang mengubah hidupnya selamanya. Hari ketiga, pagi masih diselimuti kabut tipis ketika Arman kembali mengayuh sepedanya. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke rumah megah itu. Ia sendiri tak tahu mengapa hatinya begitu gelisah. Aku cuma ingin memastikan kalau ibu itu baik-baik saja. Gumamnya pelan sambil menggenggam botol susu hangat yang ia siapkan khusus pagi itu. Angin berembus lembut, membawa aroma dedaunan basah. Di ujung jalan besar, tampak lagi rumah megah dengan pagar tinggi itu sunyi. Megah, tapi terasa dingin dan sepi. Arman menuntun sepedanya pelan ke depan pagar. Dari kejauhan ia melihat wanita tua itu masih duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah taman bunga. Kali ini, wajahnya tampak sedikit lebih tenang, namun tetap penuh kesedihan. Assalamualaikum, Bu, sapa Arman lembut. Wanita tua itu tersenyum samar, suaranya gemetar tapi hangat. Waalaikumsalam, kau datang lagi. Nah, iya, Bu. Saya cuma ingin antar susu untuk ibu. Semoga bisa bantu pulihkan tenaga, jawab Arman sambil mengulurkan botol susu hangat itu lewat pagar. Wanita tua itu menerimanya dengan tangan gemetar. Tatapannya penuh terima kasih. Seolah sebotol susu sederhana itu adalah harapan terakhir yang tersisa dalam hidupnya. Terima kasih, Nak, kau baik sekali. Sama-sama, Bu. Semoga hari ini lebih kuat dari kemarin, ucap Arman lembut. Namun, momen damai itu tak berlangsung lama. Dari dalam rumah terdengar langkah kaki cepat. Tumit sepatu mengentak lantai marmer. Dengan suara nyaring, pintu besar itu terbuka, dan muncul sosok Dr. Maya, anak sang ibu, dengan wajah marah dan penuh keangkuhan. Kamu lagi, bentaknya keras. Saya sudah bilang kemarin, jangan datang ke sini lagi. Kamu pikir kamu siapa? Arman menunduk sopan. Maaf, Dok, saya hanya ingin membantu ibu. Dia terlihat kesepian. Saya tidak bermaksud mengganggu. Maya mendengus, menatap Arman dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan merendahkan. Membantu? Hahaha, kamu pikir ibu saya bisa sembuh cuma gara-gara susu? Dasar orang kampung, kalau dokter saja gak bisa, apalagi kamu, tukang susu keliling. Wanita tua itu berusaha menenangkan anaknya. Maya, jangan begitu, biarkan saja. Dia anak baik. Namun Maya semakin keras suaranya. Baik, dia mungkin cuma cari kesempatan. Bu, dunia ini penuh penipu. Jangan gampang percaya sama orang asing. Arman tetap diam, menatap wanita tua itu dengan tatapan iba. Lalu ia berkata pelan namun tegas. Saya tidak datang untuk menipu. Dok, saya cuma percaya kalau niat baik bisa membawa keajaiban. Kadang, yang dibutuhkan bukan hanya obat, tapi hati yang percaya. Maya tertawa sinis. Suaranya menggema di halaman luas itu. Keajaiban, kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun kamu mau. Bahkan aku rela jadi istri kamu. Tapi itu gak akan pernah terjadi. Kamu cuma tukang susu. Suasana hening sejenak. Angin berhenti berhembus. Arman menatap Maya tanpa marah. Hanya senyum kecil di sudut bibirnya. Jangan pernah meremehkan yang kecil.
Dok, kadang, yang hina di mata manusia justru tinggi di hadapan Tuhan. Tanpa menunggu balasan, Arman menunduk sopan dan melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan tenang. Namun di hati wanita tua di kursi roda itu, tumbuh rasa hangat dan keyakinan baru. Sejak hari itu, setiap pagi ia menantikan kedatangan Arman dan susu hangatnya karena entah kenapa, setiap kali meminumnya, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Hari berganti hari, setiap pagi, Arman datang membawa sebotol susu hangat dan senyum tulus. Ia tak peduli dengan pandangan sinis para pembantu rumah megah itu, yang selalu berbisik dan tertawa kecil setiap kali ia lewat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Arman tetap datang. Ibu tua di kursi roda yang kini mulai tampak lebih cerah wajahnya. Sejak ia rutin meminum susu murni pemberian Arman, tubuhnya mulai terasa ringan. Jari-jari tangannya yang dulu kaku kini bisa sedikit digerakkan. Bahkan ia mulai bisa mengangkat tangan untuk menyentuh gelas sendiri. Nah Arman, rasanya tubuh ini mulai ada tenaga, kata sang ibu pelan sambil tersenyum. Alhamdulillah, Bu, semua karena izin Allah. Saya cuma perantara, jawab Arman dengan rendah hati. Namun, momen penuh syukur itu selalu saja terputus oleh suara langkah seseorang yang sudah tidak asing lagi. Dokter Maya, sang dokter cantik yang selalu membawa hawa dingin dan nada congkak setiap kali muncul. Hari itu, Maya baru pulang dari rumah sakit, dengan jas putih yang masih menempel di tubuhnya. Wajah cantiknya tampak lelah namun tetap angkuh. Saat ia melihat Arman sedang berbicara dengan ibunya, matanya langsung menyipit. Kamu lagi di sini, bentaknya keras. Sudah berapa kali aku bilang, jangan datang ke rumah ini lagi. Arman menunduk sopan. Maaf, Dok, saya hanya memberikan susu untuk ibu. Maya mendengus sinis, lalu melipat tangan di dada. Susu? Kamu pikir susu bisa menyembuhkan kelumpuhan? Jangan bercanda. Aku ini dokter. Sudah bertahun-tahun sekolah kedokteran. Tapi sampai sekarang gak ada obat yang bisa sembuhin ibu. Dan, kamu tukang susu. Keliling datang seenaknya. Seolah bisa jadi penyelamat. Hahaha. Tawa Maya menggema di teras rumah itu. Para pembantu ikut tertawa pelan di belakangnya. Menatap Arman dengan pandangan menghina. Namun Arman hanya diam. Ia tidak menunduk karena takut, tapi karena menghormati. Wajahnya tenang, tapi di matanya tampak kesedihan mendalam. Saya tidak bermaksud menyaingi siapapun, Dok. Saya cuma ingin menolong dengan cara yang saya bisa, ucap Arman pelan. Maya melangkah mendekat, menatap Arman dari dekat dengan nada mengejek. Kamu ini lucu, punya muka pas-pasan, pakaian kotor. Kerjaannya jual susu keliling, tapi berani-beraninya bicara soal kesembuhan. Dunia ini bukan dongeng, tahu. Ia tertawa lagi, tapi kali ini sang ibu menatap anaknya dengan tatapan kecewa. Maya, jangan begitu. Kau tak tahu bagaimana rasanya ditolong saat semua orang menyerah. Maya menatap ibunya, terdiam sejenak, lalu menggeleng. Ibu, jangan mudah percaya. Dunia ini penuh penipu. Dia cuma mau uang kita. Arman menarik napas panjang. Ia memandang wanita tua itu, lalu berkata pelan. Saya tidak butuh uang, Dok. Saya tidak datang untuk mencari kekayaan. Kalau ibu sembuh, itu sudah cukup bagi saya. Selebihnya, biarlah Allah yang menilai. Kalimat itu menampar kesombongan Maya tanpa suara, tapi ia menutupi rasa malunya dengan tawa keras. Baiklah, kalau kamu bisa sembuhin ibu, aku akan bayar kamu berapapun. Bahkan aku rela menikah sama kamu. Tapi aku yakin, itu gak akan pernah terjadi. Arman menatap Maya dalam diam, lalu tersenyum. Ucapan itu jangan disesali nanti, Dok. Ia lalu pamit, menuntun sepedanya keluar dari halaman rumah itu. Namun sebelum ia pergi, wanita tua di kursi roda itu memanggil pelan. Nah Arman, besok datang lagi? Ya, Arman menoleh, tersenyum lembut. Insya Allah, Bu. Selama ibu masih butuh saya akan datang. Dan dari kejauhan, di balik pagar megah itu, Dokter Maya hanya berdiri diam, menatap punggung pemuda sederhana yang perlahan menjauh. Dalam hatinya, entah kenapa, muncul rasa aneh campuran antara kagum, penasaran, dan gengsi. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Arman tetap mengayuh sepedanya dengan semangat yang sama. Dalam keranjang rotan di belakangnya, ada sebotol susu hangat dan satu bungkus kecil berisi ramuan herbal buatan sendiri. Warisan resep dari almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib kampung. Bismillah, semoga hari ini membawa kebaikan, bisiknya lirih. Saat sampai di depan rumah megah itu, Arman melihat sang ibu sudah menunggunya di teras. Wajah wanita tua itu kini tampak lebih cerah, meski tubuhnya masih lemah di atas kursi roda. Begitu melihat Arman datang, senyumnya langsung merekah. Nah Arman, aku sudah menunggu dari tadi, katanya dengan suara lembut. Alhamdulillah, Bu. Saya bawa susu dan sedikit ramuan dari bahan alami. Kalau ibu berkenan,
biar saya bantu oleskan ke kaki ibu. Insya Allah, ini aman. Wanita tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau benar-benar anak baik. Tak ada yang mau peduli pada orang tua sepertiku, kecuali kau. Arman tersenyum, lalu mulai menyiapkan ramuan itu campuran minyak kelapa, jahe tumbuk, dan daun sirih yang telah direbus. Ia mengusapkannya perlahan ke kaki sang ibu sambil berdoa dalam hati. Dengan izinmu, ya Allah, semoga ada sedikit keajaiban untuk hambamu ini. Wanita tua itu menutup mata, merasa hangat menjalar di kakinya. Ada sensasi aneh seperti aliran lembut yang membuatnya ingin menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan sentuhan di bagian tubuh yang selama ini mati rasa. Namun, di balik jendela besar lantai 2, Dr. Maya ternyata sedang memperhatikan semuanya. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap ke bawah dengan wajah dingin namun penuh rasa bingung. Apa yang dia lakukan? Gumamnya pelan. Ramuan murahan seperti itu gak akan ada gunanya. Tapi, kenapa wajah ibu terlihat tenang? Beberapa menit kemudian, Maya turun dengan langkah cepat. Ia keluar ke teras dan langsung memotong momen itu. Hei, kamu lagi-lagi sentuh ibu saya tanpa izin. Suaranya meninggi. Arman berhenti, menatapnya sopan. Saya sudah izin, Dok, ibu ingin mencoba. Saya tidak bermaksud apa-apa. Maya mendengus keras. Ramuan kampung macam itu gak ada gunanya. Ini bukan zaman dukun. Kalau sampai ibu kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Wanita tua itu segera menegur anaknya. Cukup. Maya, sudah berapa lama kamu merawat ibu tanpa hasil? Biarkan dia mencoba caranya sendiri. Nada tegas sang ibu membuat Maya terdiam. Ia menatap ibunya. Lalu Arman, dengan tatapan campuran marah dan malu. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya menatap dingin dan berbalik masuk ke rumah. Arman kembali menatap sang ibu. Maaf, Bu. Saya tidak ingin menimbulkan keributan. Tidak, Nak. Justru aku yang berterima kasih. Setiap kali kau datang, aku merasa lebih kuat. Sore itu, sebelum berpamitan, Arman berkata pelan, mulai malam ini, coba ibu minum susu ini sebelum tidur. Insya Allah, dalam 7 hari akan ada perubahan. Wanita tua itu mengangguk dengan senyum penuh keyakinan. Arman pun pamit pulang, sementara dari balik jendela, Dokter Maya memperhatikannya, pergi matanya penuh rasa penasaran. Tapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia menatap ibunya yang kini tampak lebih segar. Dan dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apa mungkin pemuda itu benar-benar membawa keajaiban? Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ibu tua itu bisa merasakan kesemutan di kakinya. Pertanda kecil bahwa sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Pagi itu langit tampak cerah. Cahaya mentari menembus celah pepohonan dan menari di halaman rumah megah itu. Udara terasa berbeda, seolah membawa kabar baik yang tak terlihat. Di teras, wanita tua yang selama ini duduk lumpuh di kursi roda, tampak berusaha menggerakkan jemari kakinya. Tangannya bergetar menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah hampir 3 tahun, ia merasakan sensasi hangat menjalar di kakinya. Ya Allah, aku bisa merasakannya, bisiknya pelan, antara percaya dan tidak. Ia menatap ke arah meja kecil di samping kursinya, di mana botol susu hangat pemberian Arman masih tersisa setengah. Senyum lembut muncul di bibirnya yang keriput. Dalam hati ia tahu, ada sesuatu yang istimewa dari pemuda sederhana itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Beberapa menit kemudian, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Kring, kring, kring. Itu suara sepeda tua Arman, yang seperti biasa datang membawa susu dan senyum tulusnya. Assalamualaikum, Bu, sapa Arman sambil menuntun sepedanya ke depan pagar. Waalaikumsalam, Nak Arman, jawab sang ibu dengan suara bergetar. Cepat kemari, ibu ingin tunjukkan sesuatu. Arman menghampiri dengan langkah cepat. Ia belum sempat bertanya ketika wanita tua itu menggerakkan kakinya pelan-pelan, mencoba menapakkan ke lantai. Mata Arman membelalak kaget. Subhanallah, ibu, kaki ibu bisa bergerak. Sedikit, Nak. Tapi aku benar-benar merasakannya. Aku bisa menggerakkan jari-jari kakiku. Air mata Arman jatuh tanpa sadar. Ia menunduk, berbisik, segala puji bagi Allah. Bukan karena saya, Bu, tapi karena rahmatnya. Wanita tua itu tersenyum haru. Namun momen itu tak berlangsung lama. Pintu besar rumah terbuka dengan keras. Dokter Maya muncul. Wajahnya kaget sekaligus bingung melihat ibunya berusaha berdiri. Ibu, apa yang ibu lakukan? Duduk, nanti jatuh. Maya, aku bisa menggerakkan kakiku. Nak, lihat. Jawab ibunya dengan air mata bahagia. Maya terdiam. Ia melangkah mendekat, menatap kaki ibunya yang benar-benar bergerak pelan. Tangannya gemetar, antara takjub dan tak percaya. Tetapi, bagaimana bisa? Aku sudah coba berbagai pengobatan, terapi, bahkan fisioterapi terbaik. Tapi tak ada hasil.
Kenapa sekarang? Tatapannya beralih pada Arman yang berdiri di samping kursi roda. Menunduk sopan dengan wajah tenang. Kamu, apa yang kamu lakukan pada ibu saya? Tanya Maya dengan nada curiga namun suaranya tidak sekeras biasanya. Tidak banyak, Dok. Jawab Arman lembut. Saya hanya memberi susu dan mengusap kaki ibu dengan ramuan alami. Tapi yang menyembuhkan bukan saya. Semua karena kehendak Allah. Maya terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Sebagai seorang dokter, ia percaya pada ilmu. Tapi di hadapannya, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Itu tidak masuk akal. Gumamnya pelan. Tapi aku sendiri melihatnya. Arman tersenyum tipis. Keajaiban memang tidak perlu masuk akal. Dok, yang penting, hati kita percaya. Hening. Hanya suara angin yang berembus pelan di halaman luas itu. Dokter, Maya menatap ibunya yang kini tertawa. Bahagia sambil memegang tangan. Arman, dalam hatinya, muncul sesuatu yang aneh campuran kagum dan malu. Ia mulai sadar, mungkin selama ini ia terlalu sombong, terlalu percaya pada ilmu, dan lupa bahwa kesembuhan sejati datang dari Tuhan. Saat Arman pamit, Maya hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh dengan sepeda tuanya. Entah kenapa, hatinya terasa hangat dan sedikit bergetar. Dan di balik itu semua, keajaiban belum berhenti. Karena malam itu, wanita tua itu berdiri tanpa bantuan kursi roda, membuat seluruh rumah gempar. Keesokan paginya. Hari ketujuh tiba, hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang tinggal di rumah besar itu. Pagi itu udara terasa berbeda, angin membawa keharuman bunga dari taman, dan sinar matahari menembus lembut jendela besar ruang tamu. Di tengah ruangan itu, wanita tua yang selama ini lumpuh duduk dengan wajah berseri-seri. Tubuhnya tampak lebih kuat, matanya bercahaya penuh semangat hidup. Sejak Arman mulai memberinya susu hangat dan ramuan alami, setiap hari selalu ada perubahan kecil. Awalnya jari-jari kakinya bisa bergerak, lalu betisnya terasa ringan. Hingga akhirnya pagi itu ia merasa yakin ingin mencoba berdiri. Nah, Arman bilang, kalau aku percaya, aku pasti bisa. Bisiknya pelan sambil menatap kursi rodanya. Tangannya menggenggam sandaran kursi, tubuhnya bergetar. Dengan perlahan, ia mendorong dirinya berdiri. Kakinya goyah, tapi tetap kuat menopang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia berdiri tegak. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap ke langit-langit rumah sambil berbisik lirih. Ya Allah! Aku berdiri lagi, aku bisa berdiri lagi. Suara tangis haru itu memecah kesunyian rumah. Para pembantu yang melihat dari kejauhan langsung berteriak, kaget dan memanggil sang dokter. Tak lama kemudian, dokter, Maya berlari dari lantai atas. Rambutnya masih terurai, wajahnya panik. Ibu, apa yang ibu lakukan? Nanti jatuh. Langkahnya terhenti mendadak. Ia menatap ibunya yang kini berdiri tanpa kursi roda, tanpa alat bantu apapun. Matanya membulat. Mulutnya terbuka tak percaya. Ibu, berdiri. Ya, nak, lihat. Ibu berdiri sendiri. Allah izinkan ibu sembuh. Jawab ibunya dengan suara bergetar. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai jatuh. Tetapi, bagaimana bisa? Ini mustahil. Ibu itu hanya tersenyum lembut sambil berkata, bukan mustahil, nak, cuma kita yang sering tak percaya. Arman yang kebetulan baru tiba di depan pagar segera berlari ke dalam saat mendengar teriakan bahagia. Begitu ia melihat wanita tua itu berdiri tegak, ia langsung menunduk sujud syukur di lantai. Segala puji bagimu, ya Allah. Maya berbalik menatap Arman, wajahnya kali ini tidak lagi sombong atau marah, melainkan penuh rasa malu dan kagum. Ia ingat betul kata-kata ejekannya dulu. Kalau kamu bisa sembuhkan ibu saya, aku rela menikah sama kamu. Kini kata-kata itu bergema kembali di kepalanya, seperti cambuk yang menampar harga dirinya. Arman, panggilnya lirih. Iya, Dok, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi aku melihatnya sendiri. Ibu benar-benar sembuh. Arman hanya tersenyum tenang. Saya hanya berusaha, Dok, yang menyembuhkan tetap Allah. Saya cuma perantara kecil. Maya menatapnya lama. Ada rasa kagum di matanya, tapi juga penyesalan yang dalam. Ia teringat semua kata hinaan, semua tawa merendahkan yang ia lontarkan pada pemuda itu. Sementara sang ibu mendekati Arman dengan langkah pelan namun pasti, dan memeluknya sambil menangis. Nak Arman, terima kasih. Kau telah menjadi jalan kesembuhan untukku. Arman menunduk, air matanya ikut mengalir. Jangan berterima kasih pada saya, Bu, semua karena doa ibu dan izin Tuhan. Seluruh penghuni rumah menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka bahwa tukang susu keliling yang dulu dihina kini menjadi sosok yang membawa keajaiban dan harapan. Dan di sudut ruangan, Dokter Maya berdiri terpaku, hatinya bergetar hebat, terjebak antara malu, kagum, dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia tahu, setelah hari itu,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rumah megah itu kini terasa berbeda. Tak ada lagi suara tangisan kesedihan atau desahan lelah dari kursi roda. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki lembut seorang ibu yang baru saja menemukan kembali keajaiban hidupnya. Hari itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu besar. Para pembantu, tetangga, bahkan beberapa pasien dokter Maya datang untuk melihat. Langsung kabar yang tak masuk akal itu. Wanita tua yang lumpuh selama bertahun-tahun kini bisa berjalan. Arman berdiri di sudut ruangan dengan pakaian sederhana, menunduk rendah. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun justru semua mata tertuju padanya. Itu dia, pemuda penjual susu itu, bisik salah satu tamu. Lihat, katanya dia cuma pakai ramuan alami dan doa, timpal yang lain. Di tengah suasana itu, Dokter Maya turun dari tangga perlahan. Kali ini bukan dengan wajah angkuh seperti dulu. Rambutnya digelung sederhana, dan di matanya ada rasa malu yang dalam. Ia berhenti di depan Arman, menatapnya lama tanpa suara. Arman menunduk sopan. Selamat pagi, Dok. Maya menarik napas dalam, suaranya gemetar saat berbicara. Arman, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua orang terdiam. Maya menundukkan kepala. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku telah menghina kamu. Aku menertawakanmu. Memandangmu rendah hanya karena kamu tukang susu. Aku sombong. Padahal aku sendiri gagal menyembuhkan ibuku selama bertahun-tahun. Air matanya mulai menetes. Tapi kamu, dengan niat tulus dan keyakinanmu kepada Tuhan, kamu justru membuat keajaiban yang tidak pernah bisa kulakukan sebagai seorang dokter. Arman menatapnya lembut. Tidak perlu minta maaf. Dok, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin menolong ibu yang butuh harapan. Maya menatapnya dengan mata merah, lalu berlutut di hadapan Arman. Tidak, biarkan aku menebus kesalahanku. Aku sudah mempermalukanmu di depan banyak orang. Sekarang aku yang malu, dan aku ingin semua orang tahu. Aku salah menilai dirimu. Para tamu terkejut melihat seorang dokter berlutut di depan seorang penjual susu. Tapi Arman segera memegang bahunya dan memintanya berdiri. Tolong jangan seperti itu. Dok, saya hanya manusia biasa. Semua ini bukan karena saya tapi karena Allah. Wanita tua, sang ibu, menghampiri mereka dan berkata pelan. Nah Arman, anakku Maya ini memang keras kepala, tapi hatinya sebenarnya lembut. Maukah kau memaafkannya? Arman tersenyum tulus. Sudah saya maafkan sejak lama, Bu. Maya menunduk dalam, menahan tangis. Kamu benar-benar orang baik, Arman. Aku malu dengan diriku sendiri. Kamu tidak hanya menyembuhkan ibu, tapi juga membuka mataku bahwa kesombongan ilmu tanpa keikhlasan tak akan ada artinya. Ruangan itu hening beberapa saat. Hanya terdengar isak haru dari beberapa orang. Arman kemudian berkata pelan. Yang penting sekarang ibu sudah sehat. Itu saja sudah membuat saya bahagia. Maya mengangguk. Matanya masih basah. Aku berjanji, mulai hari ini aku akan belajar seperti kamu menolong dengan hati, bukan dengan gengsi. Dan di ujung kalimat itu, Maya menangis lagi tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena kagum dan penyesalan yang berubah menjadi ketulusan. Wanita tua itu memeluk anaknya dan berbisik, Nak, kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang rendah agar kita tahu betapa tingginya nilai keikhlasan. Arman pun pamit sore itu, menuntun sepedanya pelan di bawah sinar senja. Tapi di belakangnya, Dokter Maya hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sambil menggenggam dadanya sendiri, karena hatinya kini bergetar oleh sesuatu yang baru. Kekaguman yang tulus. Beberapa hari telah berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Kabar tentang wanita lumpuh yang sembuh berkat penjual susu keliling telah menyebar ke seluruh desa bahkan sampai ke kota. Banyak yang datang hanya untuk melihat sosok pemuda sederhana bernama Arman, yang dengan ketulusan dan doa mampu melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Rumah megah keluarga Dokter Maya kini tak lagi dingin. Suara tawa sang ibu kembali mengisi setiap sudut. Ia berjalan tanpa bantuan siapapun, bahkan sudah bisa berkebun di halaman belakang. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganggu hati Dokter Maya. Rasa bersalah sekaligus kagum yang semakin dalam terhadap Arman. Sore itu, Arman datang seperti biasa untuk mengantarkan susu. Ia menuntun sepedanya pelan, menyapa para penjaga rumah dengan senyum hangat. Saat sampai di teras, ia melihat Dokter Maya sudah menunggunya, mengenakan gaun sederhana warna putih, jauh dari kesan angkuh seperti dulu. Arman, sapanya lembut. Iya, Dok, bagaimana kabar ibu hari ini? Sangat baik. Sejak kamu datang, ibu seperti hidup kembali. Ada jeda hening beberapa detik sebelum Maya melanjutkan. Arman, aku ingin bicara, bukan sebagai dokter,
Tapi sebagai seorang wanita yang pernah salah menilai seseorang, Arman menatapnya tenang. Silakan, Dok. Maya menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh emosi. Aku dulu menghina kamu, menertawakanmu. Tapi kamu membalas dengan kebaikan, bukan dengan kebencian. Kamu mengajarkanku makna ketulusan yang sebenarnya. Dan, mungkin kamu akan menganggapku gila, tapi aku ingin menepati kata-kataku dulu. Arman mengerutkan kening. Kata-kata apa, Dok? Maya tersenyum malu, air mata mengalir di pipinya. Aku pernah berkata, kalau kamu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menjadi istrimu. Sekarang kamu sudah melakukannya. Dan aku, benar-benar bersedia menepati ucapan itu. Suasana mendadak hening. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun di taman bergetar. Arman terdiam lama, lalu menunduk. Dok, saya menghargai niat baik itu. Tapi, saya tidak bisa. Maya terkejut. Kenapa? Arman, apakah aku terlalu hina bagimu? Aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Arman menggeleng perlahan. Tidak, Dok, justru karena saya menghargai ibu dan Anda. Saya tidak ingin hubungan ini berdiri di atas rasa hutang budi. Saya tidak pernah menolong ibu untuk mendapatkan apapun, apalagi pernikahan. Matanya menatap Maya dengan lembut tapi tegas. Saya hanya ingin menolong karena itu yang diajarkan orang tua saya. Berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Air mata Maya jatuh semakin deras. Ia menatap Arman dengan hati yang bergetar hebat. Tapi Arman, kamu berbeda dari semua pria yang pernah aku kenal. Kamu sederhana, tapi ada ketulusan yang tak bisa aku temukan dimanapun. Arman tersenyum tipis. Kalau saya boleh jujur, Dok, ketulusan bukan untuk dijadikan alat balas budi, tapi untuk dibagikan agar dunia jadi lebih baik. Maya menunduk, menangis dalam diam. Arman melangkah mundur, lalu berkata pelan, jaga ibu baik-baik, dan jaga diri juga. Tuhan sudah beri keajaiban untuk keluarga ini. Jangan sia-siakan dengan penyesalan. Ia menuntun sepedanya pergi pelan-pelan. Sementara itu, Maya berdiri di teras, menatap punggung Arman yang menjauh di bawah cahaya senja. Kau menolak kekayaan, menolak cinta, tapi kau meninggalkan sesuatu yang lebih berharga, kehormatan dan ketulusan. Gumamnya lirih, sang ibu mendekat, menepuk bahu putrinya dengan senyum penuh makna. Nak, mungkin Tuhan tidak mengirim Arman untuk menjadi suamimu, tapi untuk menyembuhkan hatimu yang selama ini buta oleh kesombongan. Maya menatap langit yang mulai memerah, dan dalam hatinya ia tahu cinta yang paling indah bukan selalu dimiliki, tapi dihormati. Dan di kejauhan, Arman mengayuh sepedanya melewati jalan desa dengan senyum damai. Ia tahu, satu lagi kisah hidupnya selesai dengan indah bukan karena pujian, tapi karena keikhlasan yang membungkam kesombongan.